Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembur Edukasi. With education, we can change the world. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini gue akan membahas soal TKA, UTBK, SBMPTN, Soshum, khususnya untuk mata pelajaran sosiologi ini. Nah, ini merupakan soal asli dari soal sosiologi SBMPTN tahun 2018. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Oke, soal yang pertama. Pengangguran di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor lain, seperti pendidikan dan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa gejala sosial bersifat. Nah, di sini udah jelas banget ya teman-teman di soalnya bahwa pengangguran di Indonesia tuh nggak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi aja loh gitu, sama faktor-faktor lain juga. Nah, kalau berarti ada faktor lain nih. Nah, berarti dia disebutnya apa tuh? Berarti lebih kompleks kan? Nah, jadi di dalam gejala sosial itu ada gejala sosial itu sifatnya kompleks. Jadi mencakup banyak bidang. Nah, jadi untuk yang pertama, ini jawabannya adalah yang B, kompleks. Oke. Nah, ini untuk pembahasannya, jawabannya benar yang B, bahwa pengangguran di Indonesia merupakan contoh gejala sosial yang bersifat kompleks. Kompleksitas permasalahan pengangguran tidak hanya faktor ekonomi, namun beberapa faktor lain yang turut berperan seperti pendidikan, mentalitas, dan kebijakan. Oke, kita langsung aja next ke soal yang kedua. Bagi Karl Marx, keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial. Struktur masyarakat yang terbentuk dilandaskan pada titik-titik. Namun Karl Marx sendiri bahwa Karl Marx itu membagi masyarakat itu struktur masyarakat terbagi menjadi dua. Ada masyarakat borjuis dan proletar. Nah, di sini apa sih yang membedakan yang terbentuk gitu ya dari struktur masyarakat yang terbentuk yang dilandaskan pada. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi untuk jawaban sendiri itu adalah yang B, kepemilikan alat produksi menurut Karl Marx. Nah, kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Masyarakat menurut Karl Marx identik dengan sejarah perjuangan kelas, ya antara borjuis dan proletar. Nah, Karl Marx berpendapat bahwa kelas sosial termasuk dalam struktur yang berlandaskan kepemilikan alat produksi atau owners dan non-owners antara proletar dan borjuis. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, kepemilikan alat produksi. Nah, jadi untuk sosiologi itu sebenarnya teman-teman ada soal di mana itu bentuknya penalaran atau tidak terlalu terpaku terhadap materi, dan ada juga yang textbook atau baku seperti ini. Jadi pengertian menurut Karl Marx struktur masyarakat itu kayak gimana, nah itu kan lebih baku. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka. Nah, oke, jawabannya jadi adalah yang B, kepemilikan alat produksi. Teman-teman banyak-banyakin baca aja sih kalau menurut aku, dan banyak-banyakin ngerjain soalnya supaya terbiasa. Oke, langsung aja kita ke soal yang ketiga. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan definisi kebudayaan menurut bla bla bla. Nah, ini juga textbook banget, baku. Jadi teman-teman nggak bisa nih nerawang kira-kira siapa. Nah, ini langsung kita harus tahu banget gitu pengertian ini dari siapa ya kebudayaan ini. Nah, oke, langsung aja kita bahas pembahasannya. Nah, jadi untuk yang ini adalah di soal ini jawabannya itu adalah yang A, Kunchara-Ningrat. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, menurut Kunchara-Ningrat, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Nah, ini sesuai ya dengan di soal. Itu jawabannya yang tadi benar, Kunchara-Ningrat. Kemudian kita lihat definisi kebudayaan menurut Selo Sumarjan. Nah, sebenarnya di sini ada Selo Sumarjan sama Sulaiman Sumardi. Nah, ini sama ya teman-teman, cuma beda beda jadi ada dua penyebutan bahwa untuk Sela Sumarjan itu ada Sela Sumarjan sama Sulaiman Sumardi. Oke. Jadi menurut Sela Sumarjan bahwa kebudayaan itu adalah hak cipta. Nah, ini
hak cipta, rasa, dan karsa manusia. Nah, ini lebih singkat ya untuk menurut saya Sumarjan bahwa hak cipta, rasa, dan karsa manusia itu ada namanya kebudayaan. Oke, yang ketiga itu menurut Sujono Sukanto. Namun Sujono Sukanto bahwa kebudayaan itu adalah suatu yang mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat atau sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, ini menurut Sujono Sukanto mengenai definisi kebudayaan. Kemudian selanjutnya ada Parsudi Suparlan. Nah, menurut Parsudi Suparlan bahwa kebudayaan itu dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Oke, jadi teman-teman bisa nih nanti cari clue-clue dari masing-masing definisinya, supaya tidak terlalu susah untuk menghafal semua keseluruhan definisinya gitu. Oke, jadi untuk soal yang ini jawaban yang paling tepat itu adalah Kunchara Ningrat bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada dalam masyarakat majemuk atau multikultural, etnosentrisme kelompok yang sangat kuat kepada etniknya memberikan dampak timbulnya. Nah, di sini ada istilah etnosentrisme atau etnosentrisme itu sendiri adalah perasaan kesukuan yang berlebihan, yang dia tuh melebihkan sukunya sendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya. Nah, untuk soal ini jawabannya yang B, keeksklusifan. Jadi dalam masyarakat majemuk, etnosentrisme kelompok itu yang kuat itu akan memberikan dampak nih timbulnya keeksklusifan. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita langsung ke pembahasannya. Dalam masyarakat majemuk kerap muncul potensi konflik horizontal, jadi antar sama misalkan kayak ras dengan ras. Kemudian disebabkan karena primordialisme melalui fanatis, etnosentrisme, dan chauvinisme. Etnosentris yang menganggap kelompok etnisnya paling unggul, dia itu mengunggulkan kelompok etnisnya. Jadi itu namanya etnosentrisme. Berdampak pada timbulnya keeksklusifan yang ditandai dengan sikap tertutup dan kurang menerima keberadaan etnis lain dalam suatu lingkungan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, dampak dari adanya rasa etnosentrisme atau menganggap kelompok etnisnya itu paling unggul nih. Nah, itu dampaknya akan menimbulkan keeksklusifan. Yang tadi itu ditandai dengan sikap tertutup dan kurang menerima keberadaan etnis lain. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, keeksklusifan. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi. Nah, seperti kita juga harus tahu nih, stratifikasi itu apa? Nah, stratifikasi itu adalah tingkatan ya, berdasarkan secara vertikal. Jadi, misalkan dilihat dari kekuasaan ataupun kekayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya vertikal. Selain dari stratifikasi, ada juga tingkatan yang secara horizontalnya adalah diferensiasi. Nah, kalau ini secara horizontal. Kalau stratifikasi itu secara vertikal. Oke, ini. Nah, di sini bahwa sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status nih yang dimilikinya disebut stratifikasi. Nah, jadi stratifikasi itu sendiri terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial terbuka. Kemudian yang kedua itu ada stratifikasi sosial tertutup. Dan yang ketiga itu campuran. Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung mengeliminasi nih dari sistem stratifikasi kan ada 3 aja, terbuka, tertutup, campuran. Berarti selain dari ini itu pasti salah. Nah, yang A, achieve sama ascribe. Nah, ini salah ya. Kalau ini lebih ke
cara mendapatkan privilege atau kehormatan. Nah, ini salah, kita coret aja. Ini berarti di antara C, D, dan E. Nah, untuk yang C, tertutup. Nah, kalau tertutup, itu kebalikan dari soal yang dimaksud. Jadi, para anggotanya itu tidak mungkin nih untuk mengubah status itu untuk stratifikasi secara tertutup. Nah, untuk yang terbuka, nah ini jawabannya. Yaitu adanya kemungkinan nih anggota yang termasuk dalam stratifikasi sosial terbuka itu untuk mengubah statusnya ke yang lebih tinggi ini teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D, stratifikasi sosial terbuka. Jadi adanya indikasi bahwa anggotanya itu bisa mengubah status ke yang lebih tinggi. Nah, adapun untuk pembahasannya ini jawabannya benar yang D. Nah, bahwa stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status disebut stratifikasi terbuka. Stratifikasi ini berlaku dan terjadi pada masyarakat modern yang menjunjung tinggi prestasi dan usaha. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi kalau untuk achieve sama ascribe ini lebih ke cara mendapatkannya nih dari statusnya. Ada ascribe status, achieve status, sama assign status. Oke, nanti kita bahas di soal selanjutnya. Oke, kita next aja ke soal selanjutnya. Seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staf biasa karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah. Pejabat tersebut mengalami mobilitas. Nah, apa sih mobilitas itu? Mobilitas kalau dalam konteks sosiologi itu adalah perpindahan kedudukan dari awalnya dia misalkan atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi adanya perpindahan dinamika. Itu namanya mobilitas. Nah, di sini bahwa si seorang pejabat itu diberhentikan nih, yang awalnya dia kan seorang pejabat, diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan sebagai staf. Nah, berarti di sini mobilitasnya tuh naik atau turun. Nah, ini udah jelas ya, dari pejabat jadi staf. Nah, berarti dia mengalami mobilitas turun. Kita tulis dulu ya. Kemudian karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah. Nah, di sini di opsinya ada vertikal naik, horizontal, vertikal turun, geografi, social climbing. Nah, di sini ada opsinya turun. Nah, kita cari aja yang turun. Nah, berarti di sini kalau vertikal naik, nah ini tidak sesuai dengan konteks yang ada di soal. Karena untuk vertikal sendiri kan seperti ini. Vertikal yang tadinya dia pejabat, kemudian diberhentikan dan menjadi seorang staf. Nah, berarti dia mengalami vertikal turun, bukan vertikal naik. Oke, jadi jawaban yang A itu salah. Untuk yang horizontal, nah ini seperti ini. Jadi sebenarnya misalkan dia tidak diberhentikan atau tidak ada penurunan jabatan, cuma misalkan dipindahkan dari pejabat A menjadi pejabat B. Nah, itu adalah mobilitas horizontal. Kemudian yang vertikal turun. Nah, ini jawabannya paling tepat, yaitu vertikal turun. Yang tadi awalnya dia seorang pejabat, kemudian turun karena ada penyelewengan dana menjadi seorang staf. Nah, berarti dia mengalami mobilitas vertikal turun. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kalau geografis, itu akibat bencana alam ataupun kondisi bumi, kemudian ada social climbing. Nah, untuk social climbing itu sama ya, istilahnya sama, vertikal naik. Selain selain social climbing ada juga social sinking. Nah, kalau social sinking itu adalah namanya dari vertikal turun, social sinking. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, vertikal turun. Nah, ini pembahasannya, bahwa mobilitas sosial itu adalah proses perpindahan kelas sosial
yang dalam dimensi stratifikasi atau diferensiasi. Dalam kasus ini, mobilitas yang terjadi adalah mobilitas dalam stratifikasi, yaitu vertikal turun. Karena kelas sosial berpindah turun menjadi kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Oke, teman-teman juga harus bisa membedakan tadi antara stratifikasi dengan diferensiasi. Kalau stratifikasi itu perbedaan tingkatan kelas sosial secara vertikal dari atas ke bawah. Kalau diferensiasi secara sejajar atau horizontal. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Dampak positif program transmigrasi adalah membawanya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat titik. Nah, di sini adalah ada program transmigrasi yang membuat masyarakat itu. Nah, program transmigrasi itu di sini membaurnya pendatang dan penduduk asli. Nah, berarti dengan membaurnya pendatang dan penduduk asli berarti di sini terjadi persatuan atau penyatuan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli setempat. Nah, di sini berarti terjadi yang namanya persatuan. Nah, nama lain dari persatuan itu adalah integrasi. Oke. Berarti dengan adanya program transmigrasi ini membuat timbul untuk memperkuat integrasi sosial. Oke, A, interaksi sosial. Nah, ini kurang tepat. Kemudian koalisi tepat, amalgamasi juga kurang tepat, asimilasi juga tepat. Jadi lebih ke jadi lebih tepat adalah integrasi sosial yang memberikan dampak positif dari program transmigrasi ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal TKA Sosiologi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.